Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan kakak-kakak guru sekolah minggu dalam acara ibadah perayaan Natal sekolah minggu HKBP Tasikmalaya, Resort Tasikmalaya tahun 2020. Oke, sekarang kakak akan kasih tahu tema perayaan ibadah Natal kita kali ini adalah mereka akan menamakannya Immanuel, yang diambil dari Matius 1 ayat 23. Are you ready? Oke, ready? Duduk yang manis, kita akan mulai ibadah perayaan Natal kita. Yang pertama, kata sambutan yang terdiri dari ketua seksi sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan perwakilan dari orang tua. Kepada Amang Ketua Seksi Sekolah Minggu, Amang Sergius Bakara, waktu dan tempat kami persilakan. Shalom anak-anak, selamat sore. Amang mengucapkan selamat hari Natal untuk anak-anak sekolah minggu HKBP Tasikmalaya. Semoga anak-anak semua sehat, ada dalam lindungan Tuhan. Meskipun dalam situasi pandemi sekarang, tapi tidak menyurutkan semangat kita semua untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Semoga di Natal ini kita bisa semakin bertumbuh dalam iman, walaupun kita tidak dapat beribadah bersama-sama di gereja. Pesan aman buat anak-anak kami semua, tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol dari pemerintah agar kita bisa bertemu di tahun 2021. Semoga kita sehat-sehat akhir tahun ini sampai tahun 2021. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari Natal dan tahun baru buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Itulah adik-adik sambutan dari Amang Ketua Seksi Sekolah Minggu HKBP Tasikmalaya. Ingat pesan Amang Eki ya, jaga selalu kesehatan biar kita bisa bertemu di tahun yang akan datang ya. Oke, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari perwakilan orang tua sekolah minggu yang akan disampaikan oleh Inang Sijabat Bogusianturi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom adik-adik. Di sini Inang mewakili dari para orang tua sekolah minggu HKBP Tasikmalaya mengucapkan selamat Natal untuk anak-anak kami semua sekolah minggu yang ada di sini. Meskipun keadaan sekarang kita tidak bisa merayakan Natal secara langsung di gereja kita ini, semoga anak-anak di rumah beribadah dan bahagia dalam menyambut Natal ini. Tidak banyak yang ingin sampaikan, semoga kita semua diberikan kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan agar tahun depan bisa berkumpul memuji nama Tuhan di gereja kita ini. Sekian pesan Inang. Sekali lagi Inang mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru untuk kita semua. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Inang Sari. Ingat juga pesan dari Inang Sari adik-adik ya, tetap jaga kesehatan di masa pandemi sekarang. Oke, yang terakhir kata sambutan dari kakak guru sekolah minggu kita yang diwakili oleh Abang Rizky. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom adik-adik di rumah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha
ibadah Natal sekolah minggu. Nah, buat adik-adik di rumah, walaupun mungkin di masa pandemi ini kita melaksanakan ibadah yang berbeda dari Natal-Natal sebelumnya, tapi kami guru-guru sekolah minggu berharap supaya adik-adik tetap sukacita dan berbahagia ya di rumah di dalam menjalankan ibadah Natal. Nah, mungkin pesan dari Abang mewakili sekolah guru sekolah minggu supaya adik-adik tetap menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan ya, supaya kita bisa menjalankan ibadah dan bisa berkumpul kembali di tahun depan. Abang mewakili guru sekolah minggu mengucapkan selamat Natal dan tahun baru ya buat adik-adik di rumah. Terima kasih. Nah adik-adik, demikianlah kata sambutan dari Abang Ketua Seksi, dari wakil orang tua, dan juga dari kakak guru sekolah minggu. Ingat pesan mereka, selalu tetap jaga kesehatan, oke? Oke, Inang percaya kalian pasti akan menjaga kesehatan kalian masing-masing. Sekarang siapkan hati dan pikirannya, siapkan duduk yang manis, kita akan memulai ibadah kita. Kami persilakan kepada Amang Sintua Pesianturi untuk memimpin ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1 dan 3.
Kami persilakan Mama Silva untuk menyalakan lilin pertama. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri sambil menyanyikan lagu Malam Kudus. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Penciptaan yang dilakukan Allah sungguh luar biasa. Ia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu semua berawal dari firman yang abadi. Bagaimanakah proses penciptaan yang dilakukan oleh Allah? Mari kita mendengarkan liturgi yang pertama. 1 ayat 2-3. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah mengayun-ngayun di permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadi terang, lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 4-5. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan pagi, itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 6-7. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Amin. Kejadian 1 ayat 7. Maka Allah menjadikan cakrawala yang dipisahkan air di bawahnya dan di atasnya, dan jadilah demikian. Amin. Lalu Allah menamainya cakrawala, itu langit, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendak segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, dan kelihatannya kering
kering dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 8 sampai 9. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul menjadi satu sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Amin. Kejadian 1 ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 13. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Kejadian 1 ayat 16 dan 17. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang lebih besar, yaitu yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 18 sampai 19. Dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Amin. Kejadian 1 ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan juga Allah menciptakan makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan burung yang bersayap. Allah melihat itu baik. Amin. Kejadian 1 ayat 22 sampai 23. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya berkembang biaklah dan bertambah banyak, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kelima. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak pemulihan bumi, dan takluklah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 31. Maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah Natal kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1 dan 2. Amen.
segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" 3 ayat 2 sampai 3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Amin. Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang tentang baik dan yang jahat." Amin. Halo, nama saya Regina. Saya akan liturgi Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Amin. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, lalu mereka tahu bahwa mereka telanjang, dan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman itu. Amin. Shalom, nama saya Brendan Michelle Gonzales Silaban. Saya akan membawakan liturgi dari Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Amin. Kejadian 3 ayat 11 sampai 12. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kejadian 3 ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Saya Alvin ingin membacakan liturgi yang ada di Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Allah kepada ular itu, "Karena kau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan dengan perutmu kau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu." Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan. Engkau akan berlari kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Ayat 17. Lalu berfirman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah perintah kepadamu, jangan makan daripadanya.
Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersujud payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Amin. Kejadian 3 ayat 18-19. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Amin. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Amin. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan mana yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup tentang selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1-2 Putri Sion. Perbuatan dosa yang mengakibatkan manusia jauh serta diusir dari Taman Eden ternyata tidak membuat manusia bertobat. Peristiwa keberlangsungan manusia dalam kehidupannya di bumi ini juga tidak terlepas dari dosa. Bagaimana pandangan Allah tentang dosa manusia yang semakin merajalela? Mari kita dengarkan liturgi kejahatan manusia. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan dan bahwa Ia menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Amin. 2 Raja-Raja ayat 7. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. 2 Raja-Raja 17 ayat 8.
dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan bangsa Israel telah menjalankan hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan di tempat mereka diam, baik di menara penjaga maupun kota-kota berkubu. 2 Raja-Raja 17 ayat 10. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1 dan 2. Judulnya Hai Siarkan di Gunung. Hai adik-adik kelas 3, sudah siap? Karena sebentar lagi kita akan menyaksikan persembahan pujian dari adik-adik kelas 3 yang berjudul Hai Mari Berhimpun. Mari kita sama-sama mendengarkan. Semua terbentuk
Begitu besar kasih Allah akan seluruh ciptaannya, sehingga Ia tidak meninggalkan ciptaannya dan membiarkannya berdosa. Karena Allah akan menyelamatkan kita ciptaannya dari dosa-dosa kita. Mari kita mendengarkan liturgi janji keselamatan. Mazmur 24 ayat 7-8. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu beradab-adab, supaya masuk Raja Kemuliaan. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Yesaya 35 ayat 5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Amin. Yesaya 35 ayat 6. Pada waktu itu orang lumpuh akan mengompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Amin. Yesaya 35 ayat 10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu aku akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1-2. Kita sorga bergema. Perkenalkan, nama saya Clara. Yohanes 1 ayat 1-3.
Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sempurna pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Amin. Yohanes 1 ayat 4-5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Tuhan Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka menjadi sebagai suami istri. Terima kasih. Shalom, nama saya Brendan Michelle Gonzales Silaban. Saya akan membawakan liturgi dari Lukas 1 ayat 26 dan 27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Amin. Lukas 1 ayat 28-29. Ketika malaikat itu masuk ke rumah, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Lukas 1 ayat 30-31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau meroleh kasih karunia di depan Allah." Ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkannya seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai Yesus. Amin. Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Amin. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan akan disebut Kudus, anak Allah." Amin. Waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Lukas 2 ayat 4-5. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8-9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Amin. Lukas 2 ayat 10-12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar
untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Mari kita saksikan persembahan nyanyian kelas 1 dan 2 yang berjudul Malam yang Indah. Ayat 1 dan 2 yang berjudul Selamat, Selamat Datang. Pemerintahannya tidak akan pernah berkesudahan. Mari kita lakukan kembali nyanyian para malaikat beserta para bala tentara surga yang menyatakan kemuliaan Allah. Marilah kita dengarkan liturgi kemuliaan. Lukas 2 ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah tentara sorga yang memuji Allah. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. 113 ayat 1-2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa,
Megahkanlah dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 118 ayat 1-2. Ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya dan kasih setianya. Ayat 2. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya dan kasih setianya. Amin. Mazmur 119 ayat 3-4. Ayat 3. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 4. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita mendengarkan persembahan pujian dari kelas TKA dan TKB yang berjudul Selamat Hari Natal. Shalom adik-adik sekalian, selamat Natal buat kita semua. Walaupun kita Natal di dalam keadaan online, tapi tidak mengurangi sukacita kita, sukacita Natal untuk mengikuti ibadah kita pada sore hari ini. Baiklah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Allah Bapa telah memberkati anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti
ibadah Natal pada tahun ini di rumah mereka masing-masing. Biarlah ya Allah Bapa, Natal yang boleh kami laksanakan secara online tidak mengurangi sedikit pun sukacita Natal kami. Allah Bapa di dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu sekalian, seperti yang sudah diberitakan dari awal tadi, tema buat kita pada Natal tahun ini ialah mereka akan menamakannya Immanuel. Mereka akan menamakannya Immanuel. Itulah yang menjadi tema buat kita pada Natal tahun ini. Itu disesuaikan dengan dari PGI, Persatuan Gereja Indonesia. Dan nats khotbahnya ialah diambil dari Matius 1 ayat 23. Adik-adik sekalian boleh mengikutinya di rumah masing-masing. Amang akan membacakannya buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, mengapa tema buat kita pada hari ini atau pada Natal kita kali ini adalah Immanuel, Allah menyertai kita? Kita tahu saat ini sudah hampir 1 tahun kita dikungkung atau kita menghadapi masalah, yaitu pandemi COVID-19. Dan itu juga penyebabnya mengapa kita harus bernatal di rumah kita masing-masing demi menjaga kesehatan kita masing-masing. Tapi walaupun begitu, walaupun kita bernatal di rumah kita masing-masing, ingat, Immanuel, Allah menyertai kita. Walaupun kita hanya bisa di rumah saja, tidak bisa bersekutu di gereja, tetapi sukacita Natal tetap menyertai kita, karena Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi adik-adik sekalian, walaupun kita bernatal di rumah, biarlah kita boleh bersama-sama bersukacita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Ya, adik-adik sekolah minggu, adik-adik mungkin besar harapannya boleh merayakan Natal bersama keluarga seperti dulu lagi, pergi ke gereja bersama-sama satu keluarga, memakai baju baru bisa mengikuti acara Natal di gereja ini dan sama-sama bernyanyi. Tapi walaupun begitu, kita di sini guru sekolah minggu tetap mengusahakan yang terbaik buat adik-adik sekalian untuk merayakan Natal sekolah minggu pada tahun ini. Adik-adik sekolah minggu perlu mengetahui Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Itu adalah suatu ayat yang meneguhkan kita untuk selalu setia kepada Allah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya Allah selalu ada buat kita. Jadi di dalam Natal kali ini adik-adik boleh bersyukur untuk khotbah kita pada hari ini. Mungkin tahun lalu kita berkhotbah mencari ibadah atau mencari Tuhan di gerejanya untuk Natal. Kita mempersiapkan diri kita. Ayo aku bernatal, aku mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam gereja ini. Tahun lalu mungkin kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam gereja ini, di dalam perayaan Natal kita. Tapi ada yang spesial. Di tahun ini kita tidak mengharapkan, dalam artian kita tidak mengharapkan lagi kehadiran Tuhan di gereja ini karena kita tidak bisa bersama-sama, tetapi kita mengharapkan kehadiran Tuhan di rumah kita masing-masing. Nah, dalam Natal ini kita mengundang Allah hadir di dalam rumah kita masing-masing. Allah menyertai kita di dalam ibadah kita karena kita tidak bisa bersekutu. Jadi kita harus bersekutu bersama orang tua, bersekutu dengan kakak adik kita di dalam merayakan Natal sekolah minggu. Jadi kita sama-sama berdoa di dalam perayaan Natal ini kita
kita boleh mengundang Allah untuk hadir di rumah kita masing-masing di dalam perayaan Natal sekolah minggu secara online ini. Jadi adik-adik sekalian sudah melihat tadi penampilan, ada yang membaca liturgi, dia memakai baju bagus untuk membacakan liturginya, ada yang bernyanyi, adik-adik dari TK kelas 1 dan kelas 2. Wah, itu sungguh sangat sukacita yang besar. Mereka boleh mempersiapkan diri mereka untuk menyanyikan lagu-lagu pujian. Mereka mengundang Allah untuk hadir di dalam diri mereka masing-masing. Mereka menampilkan lagu pujian di rumah mereka masing-masing. Itu adalah sukacita yang besar bagi kita semua. Dan penampilan itu akan dilihat oleh setiap jemaat kita, akan dilihat oleh setiap orang. Tidak hanya yang hadir di gereja, tetapi siapapun bisa melihatnya. Kita menunjukkan sukacita Natal itu. Jadi adik-adik sekalian, mari kita bersukacita di Natal kita kali ini. Kita mari bersama-sama menyebutkan Immanuel, Allah menyertai kita. Biarlah di dalam menghadapi masa-masa sulit ini kita tidak bisa kemana-mana, tetapi Allah bisa datang di dalam diri kita masing-masing. Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Allah Bapa, kami boleh merayakan Natal di rumah kami masing-masing. Biarlah ya Allah Bapa, lagu pujian dan firman yang boleh kami dengar boleh merakat dan bertumbuh di dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa, sehingga kami boleh juga merasakan sukacita Natal di tengah-tengah kami. Bapa di dalam surga, kami telah mendengarkan firman yang mengatakan Immanuel, Allah menyertai kita. Kami yakin dan percaya Allah menyertai kami, Allah menyertai anak-anak sekolah minggu di dalam kehidupan mereka. Biarlah ya Bapa, Allah juga yang menyertai orang tua mereka, agar orang tua mereka boleh memperoleh kebijaksanaan dalam mendidik anak-anak sekolah minggu. Tuhan juga yang memberkati guru sekolah minggu beserta seksi sekolah minggu di dalam mendukung dan membimbing anak-anak sekolah minggu ya Bapa, agar mereka boleh selalu bersukacita di tengah-tengah kehidupan mereka, terlebih lagi di pelayanan mereka. Bapa di dalam surga, banyak dosa dan pelanggaran kami, Tuhan layak menghapuskan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, adik-adik, mari kita menyanyi bersama dari buku nyanyian nomor 62 ayat 1 sampai 2, sukacita yang ceria sambil mengumpulkan persembahan kita. Jangan lupa pada ayat yang kedua kita semua bangkit berdiri untuk menutup ibadah kita. Bumi tanah padamu,
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat Natal untuk anak-anak sekolah minggu HKBP Tasikmalaya. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, ada sedikit pengumuman dari kami guru sekolah minggu. Semoga Tuhan memberi kita kesehatan semua. Rencana gereja kita membuka kembali ibadah anak sekolah minggu pada bulan Januari. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa beribadah di gereja kita ini. Demikian pengumuman adik-adik. Kami dari seksi dan guru sekolah minggu HKBP Tasikmalaya mengucapkan